Lantas bagaimana dengan orang dengan gangguan jiwa? Apakah dia itu termasuk ahli yang merupakan bagian dari syakhsiyah iktibariyah? Iya, orang dengan gangguan jiwa itu merupakan bagian dari syakhsiyah iktibariyah. Artinya sifat kediriannya itu merupakan sifat kedirian yang sifatnya maknawi dan juga menjadi tanggung jawab dari pihak lain. Jadi menjadi tanggung jawab dari pihak lain. Sama dengan sebuah kumpulan yang di situ terdiri atas kaum fukara, kaum masakin, kaum gharim dan lain sebagainya. Maka perkumpulan-perkumpulan itu sifatnya adalah hanya syakhsiyah iktibariyah. Jadi merupakan syakhsiyah maknawiyah. Jadi dia merupakan sebuah kedirian atau individu yang tidak kasat mata. Artinya sebenarnya itu tidak ada. Jadi artinya sebenarnya tidak ada. Yang ada itu adalah para penanggung jawabnya. Apabila seorang ODGJ itu melakukan sebuah kriminal, maka yang bertanggung jawab dalam menunaikan hukum, jadi yang bertanggung jawab dalam menunaikan hukum atau bertanggung jawab menanggung sebuah kerugian itu adalah tetap pihak yang menjadi wali daripada pihak yang ODGJ tersebut. Ini yang utama yang harus kita sadari bersama. Sama dengan pembahasan kita sebelumnya tentang masalah sebuah organisasi yang di situ terus kemudian organisasi tersebut melakukan sebuah kejahatan, maka bukan organisasinya yang hanya sekedar dibubarkan, tetapi pihak yang melakukan atau yang mengelola organisasi itu yang harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang sudah dilakukannya. Seperti misalkan lembaga yang melakukan sebuah money game, maka pihak pengelola lembaganya itu yang harus bertanggung jawab untuk melakukan tanggung jawab atau pertanggungan kerugian, sehingga bukan hanya sekedar pembubaran organisasinya terus kemudian sudah. Nah, terus lantas kemudian jika ODGJ itu termasuk bukan termasuk pihak yang berlaku sebagai subjek hukum secara otomatis karena diserupakan dengan syakhsiyah iktibariyah, maka ODGJ itu termasuk yang berlaku sebagai apa? Melihat potensi bahwa ODGJ itu bisa sembuh secara utuh, maka pihak ODGJ ini antara masuk bagian dari ahlud dhimmah. Jadi bagian dari ahlud dhimmah. Ahlud dhimmah ini merupakan seorang ahli yang memiliki kecakapan hukum, tetapi kecakapan hukumnya itu digantungkan pada satu, kualitas ukul. Yang kedua adalah dia merupakan mukallaf, individu muslim. Terus kemudian yang ketiga adalah bahwa dia itu bisa berlaku sebagai balik, sudah mencapai usia balik. Anak kecil pun juga masuk dalam kelompok ahlud dhimmah. Sehingga kemudian apabila terjadi sebuah kerugian yang dihadapi atau yang diderita oleh orang lain yang disebabkan oleh tindakan anak kecil tersebut, maka pihak anak kecil ini yang bertanggungjawabkan dari kerugian-kerugian tersebut adalah tetap walinya, sehingga bukan langsung pada anak kecil yang melakukannya.